Baik, selamat sore teman-teman. Di sini ada Diana Mulai ya? Ji, ada Karunia, dan ada Kang Irfan. Senang sekali bisa bertemu di sini, di ngobrol bareng profesional. Oke. Udah edisi kedua ini sebetulnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan diskusi atau ngobrol tentang pemanfaatan teknologi informasi ya untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, tentu saja masalah sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini teknologi informasi itu sangat dapat menjadi solusi untuk banyak sekali masalah sosial. Misalnya masalah transportasi bisa kita selesaikan gitu ya dengan Gojek. Masalah UMKM juga bisa kita selesaikan dengan Bukalapak, apalagi Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, dan itu semua adalah teknologi informasi. Nah, artinya teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Saya kira penting juga untuk kita ngobrolin ini supaya wawasan kita semakin berkembang dan kita punya cara berpikir yang inovatif gitu, cara berpikir yang inovatif. Ya, saya kira itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita sekarang gitu ya. Meskipun kita bukan teknokrat, bukan programmer, tapi cara berpikir inovatif seperti ini harus kita miliki sebetulnya ya. Siapapun kita seperti yang kita ketahui, inovator-inovator yang menciptakan aplikasi juga bukan sepenuhnya berasal dari kalangan IT gitu, atau teknokrat atau programmer gitu. Tapi mereka adalah orang yang punya gaya berpikir yang inovatif. Oke. Nah, pada diskusi ini saya telah mengundang Bung Iqbal Tawakal. Dia adalah mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Masih pasal sarjana ya, tentu saja. Selain itu dia juga adalah seorang penulis, staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo Kang Iqbal. Halo Bung. Halo. Bung aja ya sekarang. Nah, ini sudah mempersiapkan materi diskusi nih. Kita langsung aja ya dengerin apa yang dipaparkan oleh Bang. Gimana, Bung? Saya share screen ya. Saya share screen ini. Oh iya, siap. Halo, selamat sore semuanya. Saya akan mulai diskusi. Karena waktunya terbatas, kita akan mulai diskusi dari sini ya. Nah, betul tadi apa yang dikatakan Mas Langgeng bahwa di era saat ini teknologi itu cukup masuk penting keberadaannya. Dia bukan hanya akan membantu mempercepat bagaimana kita mencapai kesejahteraan, tetapi juga jauh di sana si teknologi ini ketika kita tidak mampu menangkapnya, tidak mampu memanfaatkan dengan baik, justru ini akan jadi bumerang. Sebetulnya teknologi sendiri jadi macam dua mata pisau lah. Tapi jauh daripada itu semua, saya akan membahas bagaimana cara teknologi atau sebuah isu bisa mempengaruhi kebijakan yang nantinya ini akan turut mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat atau membantu menangani atau mengentaskan permasalahan di lingkup sosial. Nah, diskusi kita hari ini sudah nampak belum? Sudah. Nampak Udah. Nah, ini agenda kita sampai 25 menit ke depan mungkin ya nanti ya. Adalah ini agenda dunia, kondisi hari ini, analisis kebijakan, agenda setting dan diskusi. Khusus untuk agenda dunia dan kondisi hari ini saya akan bahas secara cepat aja. Nah, kenapa teknologi itu penting? Karena kita
punya tujuan ini. Agenda dunia saat ini adalah ini, Menarik. SDGs gitu. Kita coba mungkin teman-teman bayangkan posisi kita saat ini sudah mampu mencapai ke sana belum gitu? Apakah ke tingkat kesejahteraan, kelaparan, good health atau well-being itu sudah terrealisasi atau belum gitu? Nah ini patut untuk kita renungkan gitu. Apalagi kita di sini mahasiswa dan sudah sarjana ya, dan sebaiknya kita harus mulai melihat apakah apa yang kita lakukan saat ini semestinya bisa menuju ke sana. Ini bukan agenda dunia atau Amerika atau semacam, tapi ini memang sudah disepakati oleh negara-negara dunia gitu, bahwa permasalahan di dunia adalah ini. Nah, terkait dengan teknologi, ya, Sustainable Development Goals. Atau di Indonesia ini tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini biasanya kalau di kita urusannya di Bappenas nih. Jadi Bappenas membuat sebuah perencanaan yang berdasarkan ke sini, nanti dibagi ke lingkup kementerian, nanti dimasukkan ke tingkat bawah, nanti ya ini juga di sini banyak juga sih yang bekerja di sini, kayak mungkin di NGO atau komunitas kita kan sebetulnya sasarannya ke sini, kayak komunitas baca ya mungkin ke sini nih. Iya. Menyasarnya. Oke. Nah, lalu terkait teknologi ya, ini ada kondisi yang menarik nih. Total factor productivity Indonesia tahun 2017 terendah di ASEAN. Kalau misalkan kita lihat garis, ini Indonesia nih ya. Kalau kita lihat garis Indonesia ini tahun 70, Indonesia cukup lumayan nih produktivitasnya. Tapi ketika tahun 98, ketika ini ya reformasi, dia tuh anjlok kan. Dan sampai sekarang susah untuk bangun. Yang Cina lihat dulu di bawah Indonesia, tapi sekarang atau Malaysia lah. Nah ini terjadi karena rendahnya total factor productivity kita ini. Sektor produksi Indonesia masih menyasar pada sektor-sektor yang istilahnya pekerja kasarnya lah ya, tidak menyasar pada ya kita tidak melakukan percepatan di bidang riset dan pembangunan dan inovasi gitu. Makanya dapat teman-teman lihat Malaysia dan Singapura begitu cepat karena dua negara itu R&D cukup bagus. Bukan Singapura, Malaysia dan Cina, Thailand. Nah, singkat saja lalu di sini nih. Kita kan saat ini sedang menuju ini ya, era digital ya, di mana diramalkan di masa depan tenaga manusia akan digantikan oleh robot. Tapi bagaimana kondisi teknologi di Indonesia? Apakah sudah siap gitu untuk menuju ke sana? Nah, masalahnya gini, penguasaan teknologi dan inovasi kita itu rendah gitu. Penguasaan teknologi yang di sini, yang dimaksud di sini bukan teknologi yang levelnya tinggi ya, tapi yang level dasar pun kita masih cukup rendah. Misalkan yang paling mudah lah penguasaan komputer atau ini kita masih rendah gitu. Nah, terus selain itu Indonesia juga dalam lingkup kerjanya masih bergantung pada kapital. Modal kita masih di sini. Kalau tidak ada kapital, Indonesia kayaknya nggak akan jalan. Lihat nih. Ini 1% ini peran teknologi di kita tuh masih belum berfungsi dengan baik untuk mengentaskan masalah-masalah sosial. Ini 17 ini adalah tingkat pekerja. Ini lalu di 2017 juga produktivitas tenaga kerja Indonesia itu termasuk yang rendah gitu. Ini cukup ironis sih maksudnya ya. Lihat kalau misalkan teman-teman lihat laju Cina, laju India gitu, itu begitu cepat. Tapi di Indonesia ini yang harus jadi pertanyaan, ada apa gitu? Kenapa rendah? Padahal jam kerja kita kan lumayan banyak ya dibandingkan negara-negara lain.
Tapi ternyata tingkat produktivitas malah berbanding balik gitu. Nah ini bisa dijawab dengan SDGs tadi gitu. Berarti ada masalah di kita. Masalahnya bisa di tingkat pendidikannya, tingkat apa kesejahteraannya gitu. Ini turut berpengaruh pada produktivitas. Nah, mengapa teknologi penting? World Economic Forum tahun 2018 sempat merilis nih ada lanskap pekerjaan di tahun 2022. Ini sebentar lagi, tapi nih lihat nih ada top 10 emerging yang ini diramalkan akan semakin meningkat bahkan di tahun-tahun berikutnya. Sementara ada top 10 declining nih. 10 jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan yang semakin menurun karena sudah akan digantikan oleh robot. Kalau teman-teman lihat ini ada misalkan jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya terstruktur, yang sifatnya tidak hanya bersifat rutin kayak misalkan di produksi apa yang tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan rasa atau yang tidak melibatkan decision making itu berpotensi untuk digantikan oleh robot. Tapi tenang saja, tapi di balik itu semua zaman berubah, jenis pekerjaan pun akan berubah kan. Nah ini yang diramalkan akan naik. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman berpikir untuk wah di tahun depan saya akan kerja apa ya, dalamin bidang ini. Itu dijamin kalau misalkan memang ingin bekerja dan dapat banyak uang ya ini. Nah ini kondisi kita hari ini 2018 ya mungkin masih banyak. Kalau di Indonesia ini belum terjadi ya mungkin ya. Tapi kalau di Jepang atau di negara-negara maju mesin itu sudah turut ambil bagian dalam mengambil alih pekerjaan manusia. Oke. Nah, ini terkait kesejahteraan sosial. Tingkat kesiapan industri 4.0 Indonesia itu termasuk terendah di Indonesia itu. Di ASEAN. Karena lihat kita masih Indonesia ini masih mengandalkan pada ini current base gitu. Dan kalau misalkan kita masih berfokus pada current base ini akan diramalkan Indonesia itu akan riskan di masa depan itu. Beda dengan Singapura dan Malaysia, mereka sudah tahu ke depannya itu industri akan mengarah kemana sih? Apa dunia itu akan mengarah kemana? Maka mereka menyiapkan yang dibutuhkan dunia yaitu teknologi itu sendiri. Nah, ini gambaran umum ya. Nah, yang paling penting ya di sini kerangka analisis kebijakan ini. Kenapa sih mungkin teman-teman bertanya, di kita kan banyak orang-orang pintar ya. Terus kita kerjasama dengan negara-negara hebat maju pun sudah sejak dulu gitu. Tapi kenapa kok ya Indonesia tampak seperti tidak bergerak gitu, atau misalkan pergerakannya itu tidak begitu cepat gitu. Nah, yang harus teman-teman lihat kita dalam melihat situasi di pemerintahan atau di struktur sosial, kita nanti akan ketemu dengan ini kerangka analisis seperti ini. Tadi sinyalnya. Nah ini teman-teman lihat di sini yang paling menentukan jalannya sebuah organisasi atau apapun dalam pemerintahan adalah aktor. Kita lihat aktor yang di sini itu siapa sih? Aktor itu ada pemerintah, ada ya maksud di sini ada tokoh publik lah, pejabat publik, ada presiden atau apa. Lalu di sana ada aktor non government. Aktor non government ya mungkin kayak
Ini sinyal saya kurang bagus kayaknya. Ya, lanjut jelek aja nih. Kang. Ya lanjut ya. Kurang jelas Nah, ini nih. Tapi kita harus melihat dari analisis kebijakan itu. Nah, kan biasanya kita akan tahu tuh ya, maksudnya kontennya apa sih yang ditelurkan dari sebuah kebijakan itu, kita harus lihat. Misalkan di era COVID gitu. Nah, ini kan konten yang ditelurkan adalah ini misalkan PSBB gitu. Tetapi PSBB itu selalu membentur gitu. Selalu berbenturan dengan misalkan kok tidak di Allah, sinyalnya. Tak terdengar. Kita tunggu. Aduh. Sorry. Oke. Sorry. Lanjut. Dipercepat aja, Kang. Oke, ini aja lah. Ini analisis ini nanti ya kayak gini lah gambarannya. Ada aktor, ada proses itu kita harus tahu identifikasi masalahnya apa sih untuk agar masalah ini bisa dijadikan sebuah kebijakan. Lalu ini di konteks yang mempengaruhi kebijakan itu ada apa? Misalkan situasional itu ada, misalkan sekarang wabah COVID itu situasional kan, ada perang atau masalah-masalah yang bisa mengubah struktur tatanan masyarakat gitu. Ini ada struktural, kalau struktur mungkin teman-teman bisa ini ada struktur masyarakat, ada struktur sosial, ada demografi. Kalau kultural ya kebudayaan, internasional adalah kerjasama dengan masyarakat, dengan organisasi luar. Tapi kalau identifikasi masalah, kita harus tahu masalah ini kenapa harus jadi kebijakan. Apakah mengapa masalah ini lebih penting daripada masalah lain? Mengapa masalah ini harus diambil kebijakan sementara masalah ini tidak bisa gitu? Nah, kalau yang struktural itu semua. Struktural? Kalau yang struktural itu tatanan masyarakat lah, demografi, terus yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya identifikasi masalah, yang tadi ya, maksudnya kita harus tahu masalah ini kenapa lebih penting daripada yang lain. Nah, ketika sudah tahu, lalu kita akan memformulasikan langkah kebijakannya seperti apa. Lalu setelah itu sudah ada, lalu diimplementasikan. Dan diimplementasikan ada proses evaluasi. Apakah sudah tepat proses implementasi itu sendiri gitu. Nah, tapi itu semua tidak akan berjalan kalau aktornya sendiri tidak bergerak. Nah, bagaimana cara menggerakkan aktor? Nah, ini di sini kita lihat. Nah, langkah identifikasi kebijakan begini. Sebelum masuk ke sebuah pengambilan kebijakan, kita saat ini isu masalah COVID ya, misalnya kita masuk ke masalah COVID. Kita melihat bahwa COVID ini sangat berbahaya. Dari menyebarnya wabah COVID, banyak kematian-kematian yang sudah terjadi, banyak orang orang-orang di Indonesia yang terjangkit. Nah, ketika sudah ada isu-isu itu, lalu kita akan menurunkan isu itu ke sebuah masalah. Nah, berarti masalahnya apa? Kenapa COVID atau misalkan penularan COVID-19 ini bisa terus terjadi? Berarti masalahnya karena kita tidak ada social distancing misalkan. Nah, karena itu bagaimana caranya agar social distancing ini bisa diterapkan ke seluruh lapisan masyarakat? Maka pemerintah harus mengambil kebijakan. Kebijakannya apa? Misalkan lockdown. Tapi masalahnya di Indonesia itu sendiri, pemerintah kita kan nggak bisa tuh mengambil dengan sewenang-wenang mengambil langkah kebijakan untuk lockdown. Karena ternyata ketika kita lihat masalah di Indonesia itu yang berkaitan dengan COVID-19 bukan cuma masalah COVID-nya yang masuk ke sini, tapi ternyata di sini ada masalah ekonomi yang turut mempengaruhi masalah COVID. Nah, akhirnya ketika kita lihat masalah COVID ini kan udah sangat berbahaya gitu. Tetapi pemerintah tidak bisa mengambil langkah-langkah kebijakan
karena ada masalah ekonomi yang harus dipikirkan oleh pemerintah. COVID lockdown diambil, lockdown diterapkan, ekonomi akan runtuh gitu. Nah, ini kan berbahaya kan bagi pemerintah, makanya pemerintah kita menerapkannya bukan lockdown total, tapi ya parsial, PSBB lah. Dan itu pun hanya dilakukan di beberapa daerah yang dianggap rawan. Nah, ini langkah sederhana untuk mengidentifikasi sebuah kebijakan. Kenapa kebijakan tersebut tidak cepat diambil oleh pemerintah gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ini di rumah. Nah, kalau agenda setting bisa dibaca nih, kita singkat saja. Oke. Maksud agenda setting ini apa sih? Nah, agenda setting ini sebetulnya kalau misalkan kita masuk ke sebuah pemerintahan, si aktor ini dalam mengambil sebuah kebijakan itu biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, oleh kekuatan atau dorongan-dorongan dari luar. Dorongan dari luar ini apa? Itu adalah isu-isu yang berkembang. Nah, tadi kayak kita balik lagi ke sini, masalah ini tidak akan bisa diambil kebijakan kalau tidak ada isu yang berkembang. Oh ya. COVID-19 tidak akan memerlukan sebuah kebijakan untuk lockdown, untuk PSBB kalau tidak ada isu yang berkembang. Bagaimana cara isu berkembang? Ada agenda setting. Nah, nanti ini agenda setting, ini pengertiannya. Nah, ya nanti media yang mengangkat itu ya, gitu ya. Media yang betul. Sehingga jadi booming, sehingga jadi kebijakan gitu ya. Nah itu bahasa sederhananya seperti itulah. Bahasa sederhana seperti itu. Malcolm McCombs dan Donald Shaw dia mengartikan bahwa agenda setting dapat membentuk ini. Kalau saya sederhanakan, akan membentuk realitas sosial baru, kendali diri, konstruksi imaji, gugah keinginan, konstruksi kognitif. Semakin sering media memberitakan sebuah masalah, sebuah isu yang sedang berkembang atau dikembangkan oleh media, semakin kita terpapar, konstruksi kita atau pengetahuan kita akan terkonstruk gitu, sehingga yang tadinya kita tidak percaya terhadap masalah itu, kita menjadi percaya. Yang tadinya kita abu-abu, kita tidak jadi lagi abu-abu gitu. Ini media membentuk ini semua. Okay. Maka ya yang tadi peran teknologi itu sangat penting gitu. Nah, ini model dasar agenda setting. Kalau misalkan teman-teman lihat isu ini X1 sampai sini adalah deretan isu, ini persepsi publik terhadap isu. Lalu ini perbedaan perhatian media. Kalau misalkan teman-teman lihat, misalkan ini isu COVID-19. Isu COVID-19, isu korupsi, misalkan ini isu kekerasan seksual, ini isu pendidikan, lalu ini isu misalkan pemerkosaan, atau misalkan ya ini pencurian lah, atau ini isu apalah. Lihat, bar di sini menunjukkan besarnya perbedaan media. Semakin besar perhatian media terhadap isu ini, persepsi publik terhadap isu itu akan semakin besar. X1 ini akan semakin besar. Beda dengan yang di sini. Isu X5, ketika tidak jadi perhatian sebuah media, ini tidak akan jadi apa-apa juga. Persepsi di publik tidak akan terbangun. Apalagi di era teknologi sekarang. Bagaimana algoritma bermain. Kalau misalkan teman-teman sering bermain media sosial, tiba-tiba begini, ada teman-teman menyukai sosok misalkan jangan tokoh politik lah, pemain bola misalkan. Teman-teman suka Ronaldo. Misalkan teman-teman suka ya dengan Ronaldo, dengan Cristiano Ronaldo. Lalu teman-teman mencari itu Cristiano Ronaldo di mesin pencarian teman-teman, misalnya di Instagram atau Facebook. Tiba-tiba algoritma media sosial itu akan membaca bahwa teman-teman itu akan menyukai Cristiano Ronaldo. Maka tiba-tiba yang akan muncul di mesin pencarian teman-teman pasti akan seputar tentang Ronaldo, baik kenegaraannya, baik prestasinya.
semua akan tentang Ronaldo, bahwa citra Cristiano Ronaldo akan baik di media sosial teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman suka Lionel Messi, teman-teman mencari di media sosial tentang Lionel Messi, pasti tiba-tiba berikutnya iklan-iklan tentang Lionel Messi itu akan terus bermunculan. Nah, ini akan membentuk persepsi publik terhadap isu. Maka ketika teman-teman suka sama Ronaldo, pasti akan pro gitu. Dan ketika ada pemberitaan negatif terhadap Ronaldo, pasti teman-teman akan langsung menyangkal, tidak, Ronaldo itu baik, saya punya datanya ini. Itu algoritma yang bermain. Maka peran teknologi ini cukup berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap isu. Kalau misalkan dulu mungkin perhatian media tidak terlalu besar karena teknologi tidak begitu ini ya, banyak berperan, karena media itu biasanya digulirkan melalui surat kabar, dan percepatan surat kabar dari satu wilayah ke wilayah lain kan itu relatif lama ya, tidak seperti sekarang gitu. Teman-teman misalkan punya informasi langsung disebar ke grup WA, udah semua tahu tuh. Tapi kalau dulu kan enggak. Nah, inilah yang mempengaruhi gitu. Dan coba lagi teman-teman renungkan lagi deh. Maksudnya jangan-jangan pro-nya teman-teman terhadap objek ini atau kontranya teman-teman terhadap objek yang lain itu jangan-jangan tidak didasari oleh data yang valid. Jangan-jangan hanya karena teman-teman termakan oleh algoritma media gitu. Itu patut kita diskusikan. Nah, berikutnya ini nih. Rogers and Dering model, ini ada agenda setting dari Rogers and Dering bahwa kebijakan publik sepenuhnya kalau dipengaruhi oleh ini, oleh agenda ini. Lihat ini bahwa pengalaman pribadi gitu turut mempengaruhi ini. Agenda media ini sendiri tidak akan ada tanpa adanya ini. Lalu ini membentuk agenda setting, gitu, agenda media. Lalu ini isu-isu di dunia nyata, gitu. Dan ini akan turut mempengaruhi gitu. Mempengaruhi publik agenda, lalu ini. Lanjut. Susunannya gini sih. Lanjut ya. Nah, udah. Udah. Diskusi kita nih. Bagaimana agenda setting media di era COVID 2020? Ya, okay. Beta bertanya nih, gimana sih caranya masalah bisa jadi heboh? Apa dipengaruhi peran aktor-aktor yang berkuasa? Ini kita kedatangan peserta lagi, Faisal. Alarik. Faisal. Oke, gimana kan? Gimana caranya masalah bisa jadi heboh? Apa dipengaruhi peran-peran aktor yang berkuasa, harta atau tata? Nah, begini, pengalaman saya ketika saya beberapa kali sempat terlibat dalam penyusunan agenda setting di pemerintahan. Biasanya agenda setting ini sendiri kenapa bisa jadi heboh? Karena kalau misalkan di tempat dulu yang pernah saya lakukan, saya biasanya memunculkan satu tokoh. Satu tokoh ini akan jadi kendali daripada sebuah isu. Lalu isu yang kita telurkan, apa isu yang akan kita gulirkan, biasanya si tokoh itulah yang akan menyebarkan. Tokoh itu yang akan mengucapkan sehingga jadi kontroversi. Lalu sebetulnya si tokoh ini sudah menyiapkan tuh biasanya, menyiapkan media-media di belakangnya untuk menangkap masalah itu. Sebetulnya keramaian-keramaian yang sekarang terjadi itu sudah jadi bagian daripada agenda setting itu sendiri. Tokoh muncul, media menangkap, media menyebarkan, tokoh ini terkenal, lalu dia naik gitu. Ya. Dan masyarakat terpapar gitu. Ya. Untuk mengidentifikasi masalah itu sendiri, apakah patokannya itu atau parameternya itu adalah media atau apa gitu?
kan kita ingin membuat program untuk ingin membuat satu gerakan misalnya atau produk atau inovasi. Nah, kita harus mengidentifikasi masalah kan ya. Nah, identifikasi masalahnya itu apa parameternya atau indikatornya atau media atau kita melakukan riset dulu gitu. Nah, sayangnya di era teknologi itu sendiri, di era teknologi seperti saat ini, dalam melakukan identifikasi, biasanya kita itu cenderung mengandalkan media sebagai salah satu landasan mengapa kita melakukan sesuatu gitu. Ya, mungkin media kalau misalkan ya karena ini kan tradisi sejak lama ya, kita mempercayai media sebagai apa bagian apa ya oposisi biner mungkin ya. Oposisi biner daripada kondisi di pemerintahan yang ada. Media sebagai yang netral, yang dipercaya sebagai menginformasikan data atau masalah-masalah terjadi ketika dan bahkan sampai saat ini pun kita masih mempercayai itu. Padahal kondisi sekarang kan berbeda. Aktor-aktor sendiri sebetulnya yang memiliki media dan kita ketika ingin mengidentifikasi masalah ya akan lebih baik sebetulnya kita melakukan riset sebetulnya. Ya risetnya bisa langsung turun ke lapangan atau menanyakan langsung terhadap yang terdampak masalah. Cuma kan persoalannya dalam menentukan sebuah kebijakan, kita dituntut untuk cepat gitu. Oke. Dan kita akan mencari shortcut. Nah, yang menyediakan data-data cepat ini adalah media gitu sayangnya. Dan kita harus mengambil itu. Nah, sebetulnya gini, untuk membuat sebuah atau suatu gerakan atau suatu program gitu, kita bisa melihat dari keresahan kita sendiri gitu ya. Dan itu memang ada take and give-nya dengan media juga sih sebetulnya. Kita kan terpapar media juga ya sebetulnya ya. Baru kemudian kita menggunakan media sebagai untuk menguatkan argumentasi kita terhadap masalah itu ya. Juga begitu. Ya. Dulu saya pernah juga, ya itu bisa jadi kayak gitu kondisinya. Dulu misalkan saya sempat diceritakan beberapa, tapi saya tidak menceritakan lembaganya, beberapa isu penting di negara ini gitu, yang bergulir hanya karena ada keresahan salah satu pejabat. Lalu pejabat itu ya yang tadi dikatakan, pejabat itu ya berasal dari sumber dirinya, lalu dia mengundang sebuah media, ya biasalah, join, akhirnya media memberitakan itu. Jadi itu viral kan, jadi sebuah kebijakan. Bisa juga kayak gitu, atau bisa dipengaruhi oleh masalah yang udah tumbuh dulu di kondisi sosial, baru ditangkap oleh pejabat, mengundang media memberitakan, dan jadilah sebuah kebijakan gitu. Jadi seperti itu. Ada banyak prosesnya. Dari beta lagi, kira-kira siapa yang bisa memonitor kontrol masyarakat yang partisipasinya akhir-akhir ini luar biasa dahsyatnya melalui teknologi. Soalnya tidak jarang partisipasi itu nilainya nggak positif. Contohnya apa tuh? Contohnya. Gimana ya? Contohnya apa tuh? Contoh kasusnya mungkin ya, Mbak Beta ya, bisa dikemukakan supaya lebih konkret lagi. Kemudian gimana sih sekarang peran teknologi untuk menyelesaikan atau ya menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat? Bu. Peran teknologi informasi tentu saja. Teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat ya. Ya sebetulnya kalau misalkan kita melihat percepatan pembangunan di era teknologi ini tuh cukup signifikan ya. Saya tidak berbicara tentang percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat non swasta atau non pemerintah, ya kita bisa melihatnya secara individual ya. Kita bisa lihat sekarang teknologi memicu keresahan masyarakat dan akhirnya mereka membuat platform-platform untuk membantu menyelesaikan masalah sosial yang tidak dilirik oleh pemerintah. Kita bisa lihatlah platform kitabisa.com. Itu kan sebetulnya adalah bentuk
bantuan yang selama ini sebetulnya eh, ada ya, tetapi Ada. ketika di era digital itu bisa bisa jadi sebuah critical mass tuh. Kita melihat ada misalkan di jalanan ada seorang ibu-ibu dengan anaknya, ya misalkan sedang mengemis, dan itu menggugah hati kita. Ya dulu keresahan-keresahan kita, mungkin kegelisahan kita hanya kita datang memberikan uang, tetapi di era teknologi sekarang kita bisa memviralkan itu, meng-up-nya melalui media, dan itu tiba-tiba dalam hitungan menit atau jam itu bisa jadi critical mass gitu. Orang-orang menjadi sadar bahwa itu harus dibantu gitu. Dan itu teknologi itu luar biasa, teknologi adalah itu. Keresahan pribadi bisa menjadi critical mass gitu. Dan itu sangat luar biasa sebetulnya. Iya, betul. Nah, kalau Sebetulnya kan wadahnya misal, udah ada ya, melalui iya, kantong-kantong pemerintah begitu. Tapi kemudian dengan bantuan teknologi itu berlangsung jadi lebih efektif lagi ya. Gitu. ya betul. Kalau masalah kontrol itu saya tidak bisa ini, maksudnya yang bisa memonitor atau kontrol masyarakat ini agak sulit sih sebetulnya selain diri kita sendiri. Masalahnya kontrol yang bisa kita lakukan itu adalah dengan pengetahuan kita. Tapi masalahnya pengetahuan kita sudah terpapar gitu. Ya, dengan Dan literasi ya. iya, ya makanya yang harus dibangun oleh kita di era-era media yang semakin terbuka itu adalah critical thinking gitu. Bagaimana media atau misalnya informasi yang kita dapatkan melalui media itu tidak langsung kita telan mentah-mentah, tetapi kita kritisi dulu gitu. Motif apa nih yang melatar belakangi media informasi ini? Karena kan tidak mungkin ya semua berjalan begitu saja, pasti ada motif gitu. Nah itu yang harus kita pertanyakan. Dan itu bisa jadi salah satu kontrol buat kita. Oke, gimana yang lain? Ada yang baru bergabung yaitu Rahmat Syamsul Anwar. Selamat sore Kang Rahmat. Ada pertanyaan dari Rio. Rio itu siapa ya? Kang Rio nih. Semakin maju teknologi, banyak orang yang menyalahgunakan media yang terbuka. Salah satunya hoax. Nah, untuk menanggapi hoax gimana? Ya, sebetulnya yang tadi saya sampaikan, kita harus punya critical thinking gitu. Bagaimana media itu informasi yang kita dapatkan dari media harus kita filter. Tetapi membangun filter itu kan nggak bisa kita bangun begitu aja. Untuk membangun filter kita juga butuh pengetahuan gitu. Tetapi masalahnya pengetahuan yang harus kita ambil ini sendiri juga sulit gitu. Ya, sebetulnya udah dijawab tadi. Jadi, ya. Dari Beta Nugra, Mbak Beta. Contoh kasus berita-berita di era COVID-19 ini. Banyak yang malah ngasih wacana-wacana aneh, nggak logis, bikin resah. Nah, tadi sebetulnya udah dijawab juga ya. Mungkin ada contoh-contoh lainnya kan mengenai pemanfaatan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah sosial. Gitu. Apa ya? Kalau di bidang literasi sendiri gimana, Kang? Kalau di bidang literasi sendiri sebetulnya kemajuan teknologi ini harusnya ini ya bisa sangat mempercepat pembangunan atau filter di dalam diri. Maksudnya ini kan filter itu sendiri kan dipengaruhi oleh kemampuan literasi kita ya. Dan di era digital ini seharusnya, apalagi sejak lockdown ini sendiri, banyak juga tuh ya, maksudnya situs-situs yang membuka untuk akses terhadap buku, terhadap apa. Harusnya begini sih, memang yang membingungkan di era teknologi itu sendiri, kita sebetulnya dituntut, maksudnya yang menuntut yang membingungkan itu kita tuh sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak tahu, karena teknologi ini sendiri, di era teknologi atau di era globalisasi ini sendiri,
batas atau jarak semakin tidak ada. Dan itu menuntut kita untuk tahu semuanya. Nah, jadi berkaitan dengan literasi, kalau misalkan dulu maksudnya literasi itu kan hanya sebatas mungkin kita harus pergi ke perpustakaan, harus beli buku, harus apa. Tapi kalau sekarang bermain media sosial itu sendiri bisa jadi literasi buat kita. Bermain YouTube itu, menonton YouTube bisa jadi sumber literasi gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin ingat di selain di era teknologi ini sendiri, yang paling penting yang mempengaruhi perkembangan sebuah media adalah konvergen itu sendiri gitu. Jadi konvergensi media bisa mempercepat pembangunan literasi itu sendiri sebetulnya. Ya. Gimana ya? Sejauh mana perkembangan teknologi informasi ini bisa mengembangkan bisa menyelesaikan persoalan literasi di kita gitu. Saya kira belum banyak aplikasi-aplikasi yang booming gitu ya terkait dengan literasi gitu. E-book misalnya, aplikasi e-book atau perpustakaan atau aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Belum banyak yang booming selain aplikasi belanja gitu kan, aplikasi belanja aja yang booming gitu. Sementara aplikasi tentang literasi gitu belum banyak booming gitu ya. Mungkin bisa menunjukkan contoh-contoh, Kang? Sebetulnya memang aplikasi-aplikasi untuk literasi ini sendiri belum bisa. Ini pembahasannya kita harus membahas pasar persaingan sempurna sebetulnya. Tapi itu apa lagi? Tapi kondisinya gini, sebetulnya kalau misalkan kita batasi literasi itu berkaitan dengan akses terhadap buku, ya, batasi terhadap akses buku. Sebetulnya beberapa pemerintah sekarang kan sudah mulai melakukan transformasi itu dari pelayanan perpustakaan konvensional ke digital. Beberapa Jawa Barat setahu saya sudah mulai melakukan itu, gitu. Bahkan beberapa pelayanan masyarakatnya pun sudah mulai mengarah ke sistem pelayanan elektronik gitu. Mereka menyebutnya e-government lah. Bahkan bukan cuma perpustakaan kalau tidak salah. Pelayanan seperti pajak atau penanaman modal itu sudah dilakukan secara online. Bahkan kemarin saya sempat melakukan analisis, Jawa Barat ini termasuk salah satu pemerintahan yang cukup bagus ya untuk transformasi digitalnya. Mereka membuat sistem di mana pasar itu keterbukaan transparansi harga barang-barang di pasar mereka cantumkan di situ. Saya lupa nama situsnya itu. Jadi kalau misalkan sedikit menyinggung pasar persaingan sempurna itu kan terjadi ketika barang-barang yang dijual itu memiliki nilai yang sama. Misalkan kita pergi ke sebuah toko ya, toko tempat penjualan buah gitu. Di sana menjual sebuah pisang. Itu pasti harganya nggak akan jauh berbeda. Nah, itu meminimalisasi untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, dan Jawa Barat sudah melakukan itu gitu. Dan nah, kalau misalkan masalah literasi, kembali lagi ke literasi, kita mungkin kita jangan maksudnya salah satu contohnya itu perpustakaan yang disediakan secara online. Lalu kesempatan untuk melakukan pembelajaran di era teknologi seperti ini itu juga sangat terbuka besar. Kalau dulu mungkin kita untuk mengkonfirmasi pengetahuan kita terhadap karya tulis itu harus bertemu orang ya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau sekarang ingin belajar menulis saja sudah tersedia di banyak platform gitu. Bahkan di Instagram aja kita sudah bisa menulis puisi itu. Tapi masalahnya sebetulnya bukan masalah. Kalau misalkan tadi saya baca beberapa chat di sini,
Yang jadi masalahnya kan gaptek katanya. Sebenarnya bukan masalah gaptek. Permasalahannya adalah saya yakin sekitar kalau misalkan 80% orang Indonesia pasti sudah menggunakan media sosial. Cuma persoalannya penggunaan media sosial yang mereka lakukan bukan tahap digunakan untuk belajar, tapi digunakan sebagai tahap untuk memindahkan aktivitas sosial mereka yang tadinya dilakukan secara langsung, dan ini dialihkan saja ke media sosial. Jadi belum mengarah ke bagaimana cara mencomot informasi yang ada. Ini ada pertanyaan. Sendiri. Ini ada pertanyaan yang terkait juga nih, yang diajukan oleh Karunia. Tadi disebutkan kalau kesiapan teknologi di Indonesia sendiri masih rendah. Lalu bagaimana cara mengenalkan kepada masyarakat tentang teknologi sendiri? Apalagi di bidang literasi, walaupun banyak aplikasi platform atau platform yang mengenai literasi, tapi minatnya masih sedikit. Itu masalahnya mungkin yang pengembang-pengembang aplikasi tidak banyak yang yang menyentuh sektor literasi ini atau perbukuan, karena peminat yang downloadnya sendiri itu sedikit. Sekarang lebih banyak game atau e-commerce gitu ya. Nah, gimana, Mas? Nah, iya ini sendiri. Ini yang menarik sih memang. Nah, kalau misalkan masalah kesiapan teknologi ini ya, cara mengenalkan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri, ya ini sebetulnya sejak awal pun kita sudah mengenal teknologi sebetulnya ya. Karena ya misalkan kita bahkan setiap hari selalu bersentuhan dengan teknologi gitu. Cuma masalahnya kita itu tidak menyadari keberadaan teknologi itu sendiri gitu. Ya ini yang jadi betul, ini yang jadi masalah gitu. Ya, karena begini. Tadi kalau misalkan kita kembali ke total faktor productivity Indonesia itu rendah, yang salah satunya adalah kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi. Itu coba deh, kalau misalkan ya, nah ini ada kaitannya juga dengan literasi nih, Mas Langgeng nih. Jadi ponsel yang kita gunakan itu kan adalah bentuk inovasi dari teknologi. Di sana kita bisa mengakses semuanya gitu. Apapun bisa kita akses. Dan ini kalau misalkan dulu pengetahuan seseorang itu bisa kita ukur dari buku yang dia bawa atau buku yang dia baca. Kalau sekarang barangkali pengetahuan seseorang itu bisa diukur dari ponsel yang digunakan gitu. Karena di sana perpustakaan mereka gitu. Dan mengapa total faktor productivity kita rendah? Karena kita ketidakmampuan kita memanfaatkan teknologi itu gitu. Teknologi yang kita gunakan masih sebatas hanya untuk yang tadi saya bilang, memindahkan aktivitas sosial yang tadinya dilakukan secara langsung, ini dilakukan menjadi secara maya gitu. Tetapi berbeda kalau misalkan di negara-negara luar gitu, kayak misalkan penggunaannya aja gitu. Di negara-negara maju seperti Jerman atau Australia lah, orang itu lebih familiar menggunakan email ketimbang WhatsApp. Karena mereka jelas menggunakan teknologi itu hanya untuk seputar aktivitas keilmuan, riset, penelitian, atau misalkan ya inovasi dan semacamnya. Bukan aktivitas-aktivitas yang tadi saya bilang untuk kebutuhan sosial, ya bersosialita gitu. Ya meskipun memang masih ada gitu beberapa di antara mereka yang bukan beberapa, banyak yang melakukan, tapi mayoritas adalah melakukan itu, dan itu cukup membantu gitu percepatan ekonomi bangsa. Jadi aplikasi apa yang sudah di-download di handphone adalah merepresentasikan diri sendiri ya. Kalau banyak aplikasi tentang belanja ya berarti suka belanja gitu. Iya. Perlu ada dari Mbak Beta nih, perlu ada gerakan besar buat percepatan melek teknologi informasi untuk literasi di daerah 3T. Ayo box kita gerakin dong. Oke. Siap. Cari dananya ya, Mbak. Kemudian dari Bung Faisal, percepatan transformasi digital ini memungkinkan nggak ya di Indonesia setelah ada pengalaman pandemi?
setelah pandemi Eh, gimana sih trennya nah ini yang menarik nih. perkembangan teknologi informasi? Yang menarik ini salah satu yang menarik karena eh, di after COVID ini nih yang jadi permasalahan. Apakah apa namanya, apakah jenis pekerjaan atau misalkan lapangan pekerjaan di after COVID ini banyak yang berubah atau enggak? Dan kalau misalkan kita melihat ya tadi yang ditanyakan Bung Faisal ya, seperti transformasi digital ini. Kalau dilihat sih ya, kayaknya dengan banyaknya aktivitas-aktivitas sosial yang tadinya kita dilakukan secara langsung dan tiba-tiba pindah ke maya, dan beberapa kebijakan juga ternyata banyak yang bisa dilakukan padahal kita tidak melakukan pertemuan secara langsung. Saya sih melihat kayaknya bisa sih gitu. Ya maksudnya begini loh. Kan selama ini yang kita takutkan kayak misalkan di perkuliahan lah. Mungkin Mas Langka mungkin mengalami itu. Yang kita takutkan bagaimana ya caranya kita harus belajar dari jarak jauh. Apakah ini bisa atau enggak gitu. Tapi ternyata nyatanya bisa gitu. Dan beberapa teman-teman saya sekarang saya lagi melakukan penelitian, itu saya harus koordinasi dengan yang dari Makassar, yang dari NTB, yang dari Bogor gitu. Ya ternyata masih bisa gitu. Ya berarti maksudnya ya pasca pandemik ini transformasi digital bisa kita terapkan gitu. Ya meskipun ya memang apa ya, itu tidak senikmat bagaimana ketika kita bertemu langsung gitu. Ya misalnya gini, dulu kita harus ke toko buku nih. Karena pandemi mungkin kita takut keluar rumah atau takut ketemu banyak orang, kita bisa membeli buku di online store gitu ya. Jadi ada aplikasi online atau ada kelas online dan lain sebagainya lah. Semuanya online untuk membatasi pergerakan manusia gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan juga oleh kita nih, apalagi yang bisa kita kembangkan. Ini dari Kang Faisal banyak juga nih. Soalnya di beberapa sektor kelihatannya pembinaan digital ini banyak kedodorannya memang bermasalah sih, banyak masalah, misalnya di pendidikan, di pariwisata, ya dan macam-macam lah ya. Oke, bisa dibaca sendiri kan? Indonesia punya banyak uang untuk melakukan percepatan itu. Oke. Boros Jack, oke, iya sih udah boros nih kuotanya. Bagaimana dengan dari Karunia, bagaimana dengan yang di daerah yang masih susah sinyal? Teknologi ini kan malah memberatkan bukan mempermudah. Itu kendala kita ya, kendala di Indonesia sendiri, jaringan. Nah pasti memang ada kendala-kendala yang akan dihadapi ketika kita menuju ke era digital ini gitu ya. Dan salah satunya adalah sarana dan prasarana. Bagaimana? Iya. Ya mungkin kalau misalkan kita batasi penggunaan nanti ya di after pandemic ini sendiri, kalau misalkan kita batasi penggunaan teknologi hanya sebatas untuk media komunikasi saja sih, itu nggak akan mempengaruhi apa ya namanya, tidak akan berpengaruh banyak ya. Ya maksudku gini, meskipun era sudah berkembang, yang maksudnya yang sekarang masuk ke era revolusi industri 4.0, misalkan yang pertemuan itu sekarang sudah banyak digantikan dengan tatap muka seperti ini ya, melalui layar. Saya pribadi sih itu sendiri tidak sulit diterapkan di Indonesia ya, apalagi di pola pendidikannya. Karena begini, budaya pendidikan kita itu adalah, kalau saya tidak salah ya, maksudnya akarnya itu kan dari seperti pesantren gitu, yang harus datang dan bertemu guru, dan kita itu mengkonfirmasi
Bahkan hidup sama apa gurunya gitu ya. ya pengetahuan kita gitu. Nah sekarang kita dituntut untuk membaca materi, lalu kita pahami, lalu kita terjemahkan secara pribadi. Dan untuk mengkonfirmasi langsung ke guru atau dosen itu susah karena keterbatasan ini. Dan saya kemarin sempat ya inilah riset kecil-kecilan lah, iseng lah. Ya maksudnya konfirmasi ke beberapa teman. Bahkan di level S2 yang tinggal di kota pun itu ternyata susah gitu. Padahal mereka sejak kecil sudah dekat dengan teknologi, tetapi ternyata di dalam pola pendidikan itu nggak bisa ternyata gitu. Ini iseng saya kecil-kecilan, tapi ternyata memang ya betul tadi kata Faisal bahwa maksudnya untuk sektor pendidikan ini tuh jadi susah karena ya itu Bung, karena memang tradisi kita belum mengarah ke sana gitu. Bukan belum mengarah ke sana, sudah dibentuk sejak dulu seperti itu. Oke Kang, ini udah 1 jam lebih kita diskusi. Lumayan juga menguras kuota. Ada penutup atau kesimpulan? Diskusi di chat ini lebih hangat. Iya. Oke. Ya, penutupnya ya apa ya? Ya kita hidup di era globalisasi gitu. Jadi di era globalisasi ini sendiri menuntut kita untuk serba tahu. Kalaupun misalkan tidak tahu ya banyak waktu dan banyak kesempatan untuk tahu ya. Jadi jangan bosan untuk mencari tahu. Paling itu. Terutama yang terkaitan dengan agenda kebijakan ya. Dan jangan percaya dan jangan mudah percaya dengan media. Kita harus lihat dulu media ini digerakkan oleh siapa dan tujuannya kemana. Ya meskipun setelah tahu kita susah juga sih untuk menggagalkan atau ya minimal kita tahu. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ada Kang Faisal, Riel, Dianaji, Anissa, Karunia, Azizi, Ira, dan Beta. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga Kang Iqbal. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Foto bersama dulu dong. Oh ya. Bersama. Ini silakan kalau mau dibuka kameranya. Kita mau foto bareng. Kita mau foto bareng. Mbak Beta barangkali, Mbak Beta. Foto bareng nggak? Foto bareng. Sip, udah. Udah. Aku udah. Mana Beta udah? Udah belum? Udah. Di fotonya Iqbal aja. Nggak usah lah, aku. Udah. Ya.